Diceritakan setelah sampai pasukan kaum muslimin ke Bukit Hunain, dan pasukan kaum muslimin pun mendapat serangan mendadak dengan dihujani anak panah oleh pasukan Hawazin, membuat pasukan kaum muslimin mundur hingga mereka tidak mendengar teriakan Rasulullah. Saat itu adalah saat-saat yang kritis. Saat-saat itu adalah saat yang sangat gawat, karena hampir semua pasukan meninggalkan Rasulullah. Tapi walaupun begitu, Rasulullah Muhammad SAW berdiri dengan gagahnya. Rasulullah memutuskan untuk tetap di medan peperangan. Bahkan Rasul terus maju merangsek sambil bertahan dari serangan musuh dengan begal putihnya. Beliau disertai dengan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib yang terus bertahan. Sedangkan pamannya Abbas ikut pula memanggil-manggil pasukan yang lari itu. Dengan suaranya yang lantang, yang bisa didengar manusia dari segala penjuru lembah, Abbas memanggil-manggil pasukan yang kocar-kacir itu. "Hai kaum Ansor, hai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon." Abbas mengulangi seruannya. "Hai kaum Ansor, hai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon." Gelombang suaranya yang saut menyahut memantul di dinding lembah. "Hai kaum Ansor." Sayup-sayup gema suara Abbas itu akhirnya terdengar oleh kaum muslimin yang sedang berlarian. Dan mereka pun akhirnya teringat Rasulullah, dan mereka pun akhirnya teringat akan jihad. Mereka menyadari bahwa kekalahan perang ini akan membawa akibat kehancuran agama dan kaum muslimin. Karena itu mereka pun berteriak saut menyahut dari semua arah menyambut panggilan Abbas. Dan mereka pun kembali ke induk pasukan dan terjun ke medan peperangan. Mereka berkumpul kembali di seputar Rasulullah. Jumlah kaum muslimin pun semakin bertambah. Pasukan yang tadinya mundur dan lari kini telah kembali. Kaum muslimin pun terus mendesak, merangsek, maju ke tengah medan perang, dan menganggap bahwa kematian adalah kenikmatan. Sesekali Rasulullah Muhammad SAW mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke wajah musuh sambil berkata, "Amat buruklah wajah-wajah itu, amat buruklah wajah-wajah itu." Peperangan semakin dahsyat sehingga pasukan musuh dari Hawazin dan Sakif semakin terdesak. Lalu mereka pun mundur, yang akhirnya pasukan Hawazin melarikan diri dalam keadaan kalah saat itu juga. Pasukan kaum muslimin pun memburu, pasukan kaum muslimin pun mengejar mereka dan berhasil menawan mereka dengan jumlah yang besar. Sementara komandan mereka yaitu Malik bin Auf berhasil melarikan diri ke Taif. Demikianlah peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin dengan izin Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat 'alaikumul ard bima rahabat summa wallaytum mudbirin." Summa anzalallahu sakinatah ala rasulih ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba alladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak dan juga pada hari peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai.
Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir.